Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini dalam pertemuan kedua daring pembelajaran prakarya, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim kembali. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Kita tidak bisa berjumpa secara tatap muka di sekolah, namun dengan pembelajaran yang diberikan melalui daring ini, mudah-mudahan juga tetap menjadi penyemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran di rumah. Anak-anakku yang Ibu sayangi, pada pertemuan daring kedua ini kita tetap masih melanjutkan tentang proses pembelajaran prakarya, yaitu membuat kerajinan tangan atau membuat sebuah produk dari bahan keras. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan apa itu bahan keras. Kemudian jenis-jenis bahan keras itu apa saja, sumbernya apa saja. Kemudian yang ketiga, ketika kita akan membuat sebuah produk dari bahan keras ini, apa saja yang harus diperhatikan, ya. Nah, baiklah, sekarang pada pertemuan ini diharapkan kalian bisa menganalisa, bisa mengamati bahan-bahan apa saja yang diperlukan atau yang akan kalian gunakan ketika kalian akan membuat sebuah produk dengan menggunakan bahan keras, baik secara alami atau secara bahan buatan. Di sini Ibu akan menampilkan beberapa contoh gambar yang berkaitan dengan karya yang telah dibuat oleh para siswa sebelumnya. Mudah-mudahan memberikan sebuah inspirasi bagi kalian. Nah, untuk itu marilah kita perhatikan tayangan dari alat-alat peraga yang akan Ibu perlihatkan kepada kalian. Kalian perhatikan bahan apa saja yang digunakannya, kemudian diamati, kemudian dituliskan. Setelah itu kalian coba membuat tahapan bagaimana kira-kira proses pembuatan dari alat peraga yang Ibu perlihatkan kepada kalian. Baiklah ya, silakan untuk disimak. Di sini terdapat beberapa contoh alat peraga sebagai inspirasi motivasi untuk kalian dalam pembuatan karya. Nah, ini contoh pembuatan karya secara fungsional dari bahan bambu, ya, dibuat untuk menjadi tempat pensil atau tempat ballpoint atau tempat lainnya. Kemudian ini juga sama, dari stik kayu, ya, tempat pensil, tapi bahan bakunya adalah stik kayu dari es krim, ya. Jadi kalian bisa menggunakan bahan-bahan limbah atau bahan-bahan yang tidak terpakai yang masih berkaitan dengan bahan-bahan keras. Berikutnya ini adalah asbak atau bisa juga digunakan untuk menyimpan kunci misalnya atau mistar dan sebagainya. Ini juga sama, terbuat dari produk kayu, termasuk ke dalam bentuk karya yang bersifat fungsional, ya, artinya bisa digunakan untuk menempatkan sesuatu. Berikutnya ini adalah, ya, desain sebuah rumah. Ini termasuk nih kepada benda hias atau fungsi hias, ya, hanya sekedar untuk dipajang sebagai miniatur rumah. Silahkan kalian juga bisa membuat dalam bentuk-bentuk yang lainnya yang lebih menarik. Berikutnya ini dari bambu, membuat kap lampu, ya. Silahkan kalian lihat ini beserta pengemasannya. Produk-produk ini harus dikemas ketika kalian selesai buat untuk menghindari kerusakan atau debu, ya, pada saat benda itu disetorkan ke
guru pengajar. Kemudian ini bukan dari rotan, karena rotan sukar dicari, jadi menggunakan bambu ya, membuat keranjang dari bambu, juga membuat tempat pensil di dalamnya dengan menggunakan bambu juga. Kemudian berikutnya, bahan keras berikutnya ya, diantaranya ini membuat gayung dari batok kelapa, kemudian membuat figura ya dari bahan-bahan yang termasuk bahan keras juga secara alami, digabung dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian berikutnya ini adalah sebuah celengan yang dibuat dari bahan kaleng ya. Silahkan juga diberi aksesoris yang lebih menarik sehingga karya yang dibuat itu selain berguna juga indah dipandang. Nah, ini adalah lukisan kaca yang digabung dengan kayu ya sebagai figuranya. Nah, ini ya, semua ini adalah contoh-contoh karya sekaligus pengemasan ya yang dapat digunakan sehingga karya-karya yang dibuat itu terhindar dari kerusakan ataupun debu. Nah, ini karya-karya ini mudah-mudahan sekali lagi memotivasi kalian. Dari karya yang ditayangkan itu silahkan diamati. Pertama adalah bahan yang digunakan apa. Yang kedua, alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat karya itu apa saja ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Silahkan buat rangkaian tahapannya. Jadi sebelum kita nanti bisa mempraktekkan membuat karya dari bahan-bahan keras ini, terlebih dahulu seperti biasa kalian membuat perencanaan. Perencanaan di dalamnya adalah termasuk mencari inspirasi, mencari model, sehingga bisa menambah wawasan kalian. Dengan karya-karya yang sudah ada, kalian buat modifikasinya, buatan sendiri sehingga lebih menarik menampilkan karya-karya sendiri. Ya, setelah itu, setelah membuat rencana, menetapkan ide gagasan yang akan dibuat, kemudian juga menetapkan bahan-bahan yang akan digunakan jenisnya apa. Ya, kemudian setelah itu menyiapkan desain, gambar, pola yang mau dibuat itu kerajinnya berbentuk apa ya? Apakah tadi kepada fungsi pakai atau fungsi hias? Tetapkan dulu ya. Kemudian untuk menimbulkan wawasan, inspirasi ya ataupun lainnya, selain kalian melihat gambar-gambar yang sudah Ibu perlihatkan, kalian juga bisa mencari di internet gambar-gambar yang lain, kemudian di print out menjadi sebuah tugas untuk ditempelkan di buku portofolio ya, sekaligus judul dari karya yang dibuat. Misalnya ini, tempat pensil dari bambu, itu judulnya ya. Kemudian perlihatkan gambarnya, di bawah ada keterangan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan apa saja? Misalnya ini, alat yang diperlukan adalah bambu ya. Kemudian apalagi? Gergaji mungkin ya. Kemudian apalagi? Ya, alat-alat bantu yang lainnya, lem misalnya, kemudian cutter dan sebagainya. Nah, ini juga ya untuk membuat sebuah tempat pensil ya, bentuknya seperti ini. Yang diperlukan tempat pensil dari stik es krim misalnya, itu judulnya. Lalu alat bahannya apa yang diperlukan? Stik es krim misalnya, lem ya, cat, kemudian kuas dan lainnya. Ini juga sama, tempat pensil, kemudian ini tadi rumah ya. Dari pengamatan gambar ini kalian bisa menentukan satu judul karyanya apa,
alat bahan yang diperlukannya apa. Nah, ini kap lampu ya dari bambu. Judulnya kap lampu dari bambu. Alat bahan yang diperlukan apa saja, silakan dianalisa, diamati. Nah, itu barangkali contoh-contoh gambar, mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Tugas untuk pertemuan berikutnya, kalian mencari contoh-contoh gambar di internet yang menggunakan bahan keras ya, kemudian di print out gambarnya, kemudian ditempelkan di buku portofolio. Kalian tulis apa judulnya, kemudian alat bahan yang digunakan apa saja, kemudian bagaimana proses pembuatannya ya. Nah, setelah kalian mencari wawasan, mencari inspirasi, mencari ide, baru langkah berikutnya dari perencanaan itu kita akan mendesain model-model karya yang sudah kalian tetapkan akan dipraktekkan ya. Ini bahan-bahan alami, tapi kalian juga bisa menggunakan bahan-bahan buatan seperti kaleng, logam, kaca dan lainnya. Ya, silahkan untuk pertemuan berikutnya kalian tadi mencari gambar-gambar di internet yang menginspirasi wawasan ide kreatif kalian untuk membuat sebuah karya, modifikasi karya. Ya, pahami alat dan bahan yang digunakan, kemudian nanti kalian tuliskan atau tempelkan gambar-gambar tersebut pada buku portofolio kalian. Ya, untuk sementara pertemuan kita sampai di sini saja. Silahkan kalian setelah ini mencari ide gagasan ya dalam perencanaan praktek membuat karya dari bahan-bahan keras. Silahkan di internet ataupun di majalah, koran misalnya, atau buku paket, kalian bisa menggunakan buku sumber itu sebagai rujukan untuk mencari ide atau gagasan. Demikian dari Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan tugas yang diberikan ya. Boleh secara kelompok untuk mencari wawasan atau ide, tapi tetap tugas pengerjaan dilakukan secara individu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.